Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Artinya bulan Ramadan itu tinggal besok dan besok lusa. Maghrib hari Ahad itu telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Rahimani wa rahimakumullah. Mulai 1 Dzulhijjah nanti Allah akan menjadikan untuk kita hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Dan puncaknya insya Allah nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu jatuh pada tanggal 27 Mei yang dinamakan Yaumun Nahar atau Idul Adha. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Qala ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan kita mengatakan jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah menurut konteks pada saat itu adalah perang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wala jihad fisabilillah." Walaupun yang namanya jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Illa kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali bila ada seorang yang dia keluar untuk berperang berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu harta dan jiwanya itu tidak kembali, maka bertimbang dengan amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rahimani wa rahimakumullah. Saking terbaiknya dan istimewanya hari-hari itu, hingga Rasulullah SAW itu berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tentu di dalamnya termasuk tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW itu berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di dalamnya Imam Muslim kata Imam Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya itu yang dikatakan sebagai puasa Arafah, Rasulullah mengatakan shaum yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa di dalam puasa Arafah itu bisa melebur 2 tahun dosa-dosa madiyah wa mustaqbal, yang sudah lewat dan yang akan datang. Lalu ayuhal muslimin rahimakumullah, sejak kapan dimulainya puasa Arafah? Bagi mereka yang tidak ikut wukuf di Arafah, disunahkan mereka puasa Arafah. Puasa Arafah itu dimulai sejak tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Rasulullah dan para sahabat pindah dari Mekah menuju Madinah. Setelah 2 tahun itulah kemudian ada perintah atau syariat orang melaksanakan puasa Arafah. Haji belum ada waktu itu. Pada tahun 9 Hijriah, jadi 7 tahun setelah itu baru ada pelaksanaan haji yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada wukuf di Arafah. Jadi keliru orang mengatakan kenapa Anda berpuasa Arafah karena ada wukuf di Arafah. Tidak, karena puasa Arafah itu sudah lebih awal terjadinya sebelum ada orang wukuf di Arafah. Rahimani wa rahimakumullah, itulah sebabnya Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan para ulama sangat fokus kepada 10 hari yang pertama ini, terutama terhadap 10 hari pertama, terutama di tanggal 9 dan 10 bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang tanggal 9 dan 10. Apa sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr, demi waktu fajar, wal layalil 'ashr, wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi malam-malam 10, dan demi yang gelap, dan demi yang ganjil. Ibnu Jauzi mengatakan pendapat Ibnu Abbas itu adalah misalnya Rasulullah SAW, dan Dhahhak mengatakan walayalil 'ashr itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, dan yang dimaksud al-witr itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan yang dinamakan wasyafa' itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Haminahar atau Idul Adha. Jadi saat-saat itu adalah saat-saat yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW juga mensunnahkan kepada kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu ada takbir, ada perintah takbir, ada tahlil. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi min 'amalin, dan tidak ada yang lebih dicintai Allah untuk beramal ibadah fihinna min hadhil ayyamil 'ashr, dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat dan diciptakan oleh Allah itu 10 hari pertama adalah hari-hari yang agung. Maka Rasulullah SAW mengomando fa'akhiru fihi min at-tahlil wa
takbir wa tahmid, maka perbanyaklah kalian untuk bertahlil, takbir dan tahmid. Seorang ulama besar namanya Dr. Fawaz Al-Tubari, anggota Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, mengatakan innal ikthar ma'a tasbih wa tahlil wa tahmid di hadhihi al-ayyam yu'id min as-sunan al-mashru'ah. Sesungguhnya memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak tahlil dan tahmid selama hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah sesuatu yang disunahkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka dapat menyaksikan manfaat bagi diri mereka sendiri, menyebut asma Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wal jumhur ala anna al-ayyam al-ma'lumat fi ayyam al-'ashr lima warada 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-ayyam al-ma'lumat ayyam al-'ashr. Para jumhur sebagian besar dari para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan ayyamul ma'lumat itu adalah seperti kata Ibnu Abbas 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, karena itu perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil di setiap apapun, karena nilainya beda dengan waktu-waktu yang lain. 10 hari itu adalah 10 hari yang sangat diagungkan oleh Allah, sangat bersejarah, sangat menentukan kehidupan kita semua. Lalu Rasulullah SAW ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis sahih bagaimana takbirnya Rasulullah SAW ketika awal bulan Dzulhijjah. Dikatakan dalam hadis itu, Rasulullah itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus itu dibaca sama dengan takbiran dalam hari raya. Nah, sunnahnya itu mestinya takbir untuk Idul Adha itu adalah sejak tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu Senin yang akan datang. Cuman tidak umum, bisa-bisa dikatakan kita ini mengajarkan ajaran yang baru, padahal Rasulullah SAW itu sudah jelas-jelas mengajarkan paling tidak nafsi-nafsi diri kita masing-masing untuk bisa melakukan tahlil takbir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sekali lagi jangan sampai disia-siakan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Gongnya itu adalah tanggal 10. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, 10 Dzulhijjah 1447 itu adalah jatuh insya Allah pada tanggal 27 Mei nanti, yaitu hari Rabu Waqi, adalah Yaumun Nahr atau Idul Adha atau hari raya Kurban. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang Bani Adam pada hari Nahar, hari Idul Adha, yang lebih Allah cintai dan Allah banggakan selain
lain daripada mencurahkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat. Biquruniha wa as'ariha wa aqlafiha, mereka akan datang pada hari kiamat itu dengan tanduk, dengan bulu mereka dan kuku mereka. Wa anadda, sesungguhnya darah kurban itu la yaqa'u min Allah, niscaya lebih awal sampainya kepada Allah qabla an yaqa' min al-ardh, sebelum darah kurban itu jatuh di atas tanah. Fadribu bihan nafas, Rasulullah mengatakan, hiasilah kalian dengan berkurban, hiasi diri kalian itu dengan menunaikan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, di sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, di setiap helai binatang kurban, bulunya itu, helai bulu binatang kurban itu, setiap itu memberikan makna kebaikan buat mereka yang berkurban. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi udhiyah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa manfaat daripada kurban itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, sunnatun abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Qalu, famalana fiha ya Rasulullah, lalu apa manfaatnya, efeknya buat diri kita? Qala bi kulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulu dari kurban itu adalah mendatangkan kebaikan buat. Qalu fasuhu ya Rasulullah, apakah termasuk domba, bulu domba atau uolnya dari bulu itu juga mendapatkan kebaikan? Rasulullah SAW menjawab, qala bi kulli sya'ratin min sufin hasanah, setiap helai dari bulu kurban dari domba maupun uol itu adalah sebuah kebaikan. Janji Allah dan Rasulnya begitu besar dan indah. Ternyata jaminan Allah juga mungkin banyak orang tidak ingin. Maka Rasulullah SAW menegaskan, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrubanna musalla. Maka barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, ada kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, fala yaqrubanna musalla, maka tidak usah salat Idul Adha. Jangan dikabulkan kepada musalla, karena musalla al-masra', musalla itu maknanya adalah tanah lapang. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan sholat Id itu adalah di lapang. Jadi kalau mereka tidak ada keinginan untuk berkorban, maka jangan sekali-kali dekat ke mushola untuk sholat Id. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita semakin dibenahi sehingga di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi syara'a sudurul mu'minina li ta'atihi
وهداه إلى تحكيم كتابه والعمل به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد قال جل جلاله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وتقبل دعاءنا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.